Jadi tadi kami dari bawah sana, yang ada biru-biru itu tenda orang berkebun. Capek sekali, mungkin ada setengah kilo mungkin ada. Di pos 3, kami semua berhenti sejenak untuk mengatur nafas serta mengembalikan tenaga yang sangat terkuras ketika mendaki bukit yang lumayan tinggi ini. Dan dari ketinggian ini nampak cantik sekali deretan bukit yang sangat indah dan berdiri kokoh. Tadi istirahat di pondok itu, sekarang istirahat di Setelah puas menikmati dan memandangi bukit tadi, akhirnya kami semua melanjutkan perjalanan ini. Ketika berjalan di hutan lindung seperti ini, kita tidak boleh egois meninggalkan teman yang ada di belakang. Karena jika terpisah, bisa saja teman kita atau kita sendiri tersesat. Untuk itu harus saling menunggu. Dan akhirnya kami sampai di Air Anak, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya air anak atau anak air. Tidak lupa mengisi botol minum yang sudah mulai habis. Melanjutkan perjalanan lagi dan sampai di aliran sungai yang besar. Di sini kami berlima beristirahat dulu karena sudah mulai kelelahan dan berburu pacat yang banyak menempeli kaki. Dan setelah istirahat, kami berlima melanjutkan perjalanan mengikuti aliran sungai ke hulu. Namun, kami berlima kehilangan jejak teman-teman yang lebih duluan berjalan di depan. Saya pun tidak dapat lagi mengambil rekaman video dikarenakan daya baterai HP sudah menipis. Dan kami harus segera cepat berjalan menyusul teman-teman yang ada di depan. Pesan untuk kita semua, dalam kondisi seperti ini, harusnya yang di depan menunggu yang di belakang. Dan yang di belakang segera menyusul teman yang di depan agar tidak kehilangan jejak. Setelah sekitar 8 hingga 9 jam berjalan, akhirnya sampai. Dikit lagi. Lanjut. Dan perjalanan yang memakan waktu hingga 9 jam ini akhirnya menemui hasil yang sangat puas. Dan ini kedua kalinya saya berada di air terjun Benang Stungkal, namun dengan kondisi hutan yang sudah jauh berbeda.
Dan setelah puas menikmati air terjun dan berfoto-foto, kami semua lupa bahwa kami belum makan nasi dari pagi tadi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memasak mie. Ya, seperti inilah masakan dari saya. Berapa parang ya? Baterai gua. Habis dia amang kamera dong. Wet. Hah? Iya itu besar, itu ibarat itu kan mau gerak. Sini ya. Ya besarnya itu. Lagi mana ini? Lihatlah mereka semua sangat senang walaupun hanya makan mie dan nasi. Ya, namun rasa kekeluargaan itulah yang sebenarnya membuat dalam perjalanan itu indah. Sesudah makan, teman-teman berencana mendirikan tenda di sini. Namun, saya beri saran kepada mereka untuk mencari tempat yang lebih aman lagi, karena kita mengantisipasi ketika hujan lebat turun dan takutnya air bisa sampai ke dataran yang tempat masak ini. Akhirnya, kami pindah ke tempat yang lebih tinggi dan aman untuk bermalam di sini. Dan kami pun berbagi tugas. Ada yang membersihkan lokasi, ada yang mendirikan tenda, dan ada yang memasang flysheet. Serta ada juga yang kreatif membuat bivak dari daun-daun pisang. Dikarenakan tenda dan flysheet yang kami bawa itu tidak cukup jika semuanya harus berada di dalam tenda dan di bawah flysheet. Tahu tuh. Nah, pakai lapis itu. Sekarang pukul 18.00. Teman-teman semuanya sedang beraktivitas, ada yang masak, ada yang nyantai, ada yang menyembuhkan api, ada yang hemokan, dan saya sendiri tidur di tenda karena di bagian depan nggak muat lagi. Ya, Mas. Ban, help. Jadi sio, nah ya udah boleh yuk. Masak apa? Masak nasi. Ini satu-satunya perempuan yang paling cantik di perkemahan ini. Jalan ya. Karena hanya dia sendiri yang perempuan. Yang sisanya bujang-bujang. Ini paling ganteng, paling ganteng. Yang lapuk. Dalam perkemahan seperti ini, tidak hanya perempuan yang pandai masak, laki-laki pun juga pandai. Lihat saja salah satu teman saya, Bobby namanya. Dia sangat pandai dalam memasak. Nah, yuk. Setelah Miti dan Bobby selesai masak, kami langsung menyantap masakan mereka. Ya lumayan enak. Selamat makan. Selesai makan, kami pun langsung mempacking barang-barang dan sekali lagi ke air terjun untuk berfoto-foto
serta mengibarkan bendera merah putih. Seusai puas memandangi serta menikmati air terjun ini, kami langsung berjalan pulang. Di perjalanan pulang, ada semacam kolam renang alam yang airnya sangat hijau dan jernih. Tak sanggup menahan diri, saya pun ikut berenang bersama mereka. Setelah puas berenang, kami pun bergegas keluar dari hutan lindung ini agar tidak kemalaman. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat dalam perjalanan kali ini. Dan ketika dua sahabat menjauhi saya, Tuhan pun langsung memberikan saya sahabat-sahabat baru lewat perjalanan ke air terjun Benang Setungkal ini. Bahkan lebih dari 2 orang. Sudah menjadi sebuah kewajiban untuk saling menasihati dalam sebuah persahabatan. Dan ketika dalam petualangan ke alam bebas, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan segalanya dengan matang. Karena ada sebuah pepatah, sedia payung sebelum hujan. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan ke alam bebas ataupun ke tempat wisata, alangkah lebih baiknya kita tidak mengambil apapun kecuali foto, tidak meninggalkan kecuali jejak, dan tidak membunuh kecuali waktu. Jangan pernah meremehkan alam. Dibanding alam, kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Tetap utamakan keselamatan. Bawa peralatan yang sangat penting dan tinggalkan peralatan yang tidak seharusnya untuk tidak dibawa agar tidak membebani pundak dalam perjalanan. Lihatlah jalan ini. Dulunya ini semua adalah hutan. Sebelum matahari tenggelam, kami semua sudah sampai di desa Talang 4 dan langsung meluncur ke desa Pugu, juga desa Pandan. Semoga pemerintah Kabupaten Seluma
memperbaiki akses jalan menuju ke Kecamatan Seluma Utara ini. Ada beberapa desa di kecamatan ini. Ada Desa Selingsingan, Desa Pandan, Desa Pugu, Lubuk Resam, dan Sinar Pagi. Dan ada juga beberapa desa yang tidak saya sebutkan. Lihatlah wajah mereka, tersenyum lebar, seperti tidak sedikit pun merasakan kelelahan dalam perjalanan ini. Setelah sampai di kedai milik Yozal, saya pun langsung diantar pulang ke rumah oleh Yozal. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya. Nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar kalian di kolom komentar agar saya lebih semangat lagi membuat konten dalam perjalanan.